dari 2 hari ini, replik duplik, beda dengan nanti munculnya alat bukti, saksi dan ahli, beda. Itu untuk penguatannya. Tapi di 2 hari itu biasanya menentukan kepada kami untuk mengambil langkah. Sesuai dengan yang disampaikan Bang Firman, kenapa nggak fokus ke perkara pokok? Ya mungkin juga nanti tidak menutup kemungkinan, begitu kami masuk lagi nanti Prapin ini, oh ternyata nih, udah cukup nih, kita masuk nih. Boleh, kami kan tim, bukan sendiri, bukan Yasena sendiri, kami satu tim. Bang Firman tahu lah, kalau namanya satu tim kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri, Bang. Kita bisa dikeroyok, Bang, kalau ngambil keputusan sendiri nggak boleh. Itu baik. kebersamaan. Ini mungkin pertanyaan untuk dua narasumber ya. Mengapa menurut Anda penting bagi publik untuk terus mengikuti kasus ini, mempelajari, mengikuti bagaimana sidang pra-peradilannya sampai kemudian ke nanti sidang perkara pokok? Mengapa perkara ini menjadi sangat penting? Bang Firman dulu mungkin. Kalau kami malah ini suatu hal yang kurang baik ya. Sekali lagi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hakim yang memeriksa Prapit kedua itu. Dikatakan bahwa ini adalah upaya pengabaian hak. Jadi harusnya ada haknya dilakukan pada saat penyidikan, gitu kan? Silakan. Apa SPDP dan sebagainya silakan. Tetapi ketika sudah dilimpah ke pengadilan, sudah bertemu antara pelapor dengan tersangka di pengadilan dan dokumen dilimpahkan ke pengadilan. Hari ini kan polisi tidak pegang lagi dokumen. Itu perlu diketahui loh. Dokumen semua sudah dilimpahkan kepada kejaksaan P21 sudah dari jaksa dilimpahkan ke pengadilan. Kalau lantas sekarang di-exercise kepada polisi pegang apa? Kalau dibilang itu strategi, menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hakim di dalam putusannya, Prapit kedua, itu pengabaian haknya mereka sebenarnya. Dan itu merupakan bagaimana mereka menghindar dari pokok perkara. Di mana sebenarnya kalau memang ingin mempersoalkan itu sebelumnya. Dan lagi pula, hari ini sudah bertemu kan di sidang seperti itu. Sudah ada nomornya, sudah dilimpah. Tentu forumnya yang lebih tinggi adalah forum pembuktian. Kalau mereka kan sekarang kan bukan ingin membuktikan apa pernyataan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka sedang melakukan eksaminasi terhadap proses. Kan gitu nih. Jadi ini sebenarnya adalah menurut saya, walaupun tadi saya hargai pandangan dari Bang Yasena, tetapi saya ingin menyampaikan, Bang, putusan itu kemarin sudah mengatakan ini adalah abuse of pra-peradilan, kira-kira gitulah. Dan oleh karena itu menurut hemat saya disampaikan juga bahwa kalau memang mau mengajukan upaya paksa 1 kali. Kalau bicara mengenai ganti rugi itu mengenai kepada penghentian penyidikan dan atau penuntutan. Jadi sebenarnya jelas dan tidak ada dasar-dasar yang disampaikan, walaupun tadi Bang Yasena bilang diterima kok, iya, tapi kalau putusannya lagi nanti ditolak lagi, apa nggak malu? Oh, enggak dong, ini strategi. Buat saya, strateginya kalau memang kita benar-benar memang kita memang fight, yuk, kalau kita gentle, yuk kita masuk ke pembuktian. Sehingga apa? Tentu pelapor juga kan memiliki kepastian hukum. Terdakwa juga memiliki kepastian hukum. Sehingga apa? Masyarakat pun akan melihat baik. Oh, ini siapa yang benar nih? Apakah orang-orang yang menuduh, yang tidak bisa membuktikan tuduhannya sehingga akhirnya ini masuk dilimpahkan ke pengadilan, ataukah siapa? Gitu. Sehingga apa? Ini menjadi fokus. Dan saya pikir ini perlu dikawal oleh masyarakat supaya apa? Supaya jangan terjadi pengkaburan. Karena hari ini adalah pengkaburan mengenai proses, mengenai apa yang disampaikan mengenai eksaminasi pasal-pasal di dalam Prapit kedua, gitu kan? Itu kan adalah pokok perkara. Sehingga saya pikir, ayolah kita secara gentle masuk ke pokok perkara. Ayo buktikan pernyataan tuduhan kalian bahwa Bapak itu memiliki ijazah palsu. Tunjukkan apa kepalsuannya. Saya rasa gitu, Mbak. Baik, Bang Yasena, mengapa ini penting untuk terus dikawal? Terima kasih, Mbak. Jadi terima kasih juga Bang Firman tadi menyampaikan ya. Ini adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Ini merupakan satu edukasi hukum di mana KUHP yang baru ini mungkin beda dengan KUHP yang lama. Ya, dasarnya di situ. KUHP yang lama, pra-peradilan berjalan, berkas diperiksa, maka pra-peradilan gugur. Sedangkan KUHP yang baru, ya, pra-peradilan berjalan, berkas tidak dapat untuk dilakukan pemeriksaan atau pembacaan dakwaan menunggu pra-peradilan selesai. Nah, pertanyaannya, kenapa berlanjut terus? Tadi Bang Firman sudah mengatakan bahwa bagaimana kalau ditolak lagi? Bagi kami, menyangkut masalah ditolak dan diterima, biasa, Bang. Itu biasa. Namanya kita permohonan, yang punya kuasa itu kan hakim yang akan memutuskan seadil-adilnya. Ya kita lihat, nanti ditolak atau diterima, tadi kan sudah saya bilang, ini edukasi hukum. Ya kan? Pembelajaran bukan hanya tim kami aja yang
kaitan dengan masalah pembelaan untuk KRMT Roy Suryo, tapi juga pembelajaran untuk seluruh aparat penegak hukum, baik ya bagi advokat, mungkin bagi hakim, jaksa, atau mungkin orang-orang yang memiliki latar belakang hukum. Dan juga masyarakat hukum akan tahu ternyata bahwa pra peradilan itu boleh dilakukan beda dengan pra peradilan dengan KUHP yang lama, gitu kan. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan pra peradilan ini, kami tetap optimis, kami tetap lakukan, kami tidak pernah minder, ya. Kami tidak pernah merasa bahwa oh nanti kami kalah, nanti kami ditolak, nanti kami kekurangan pendukung. Enggak, kami tidak pernah punya pemikiran seperti itu. Kami tetap optimis, bagaimanapun caranya ini adalah strategi kami dari tim pembelanya Roy Suryo, ya, kami tetap maju. Ya walaupun mungkin orang-orang pada ketawa, pada mencibirkan, melihat kenapa sih kok nggak langsung kepada pokok perkara. Memang pasti akan masuk, Bang, ke pokok perkara, pasti. Jadi kami juga punya hak, kami juga punya strategi. Jadi oke, kami akan masuk, Bang. Nanti saatnya pasti akan masuk, ya. Tapi berikan kesempatan kami untuk melaksanakan hak-hak kami, gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang dari awal, Bang Firman, selama memang kami melihat konteks nanti dari putusan-putusan berlanjut ini bagaimana, apakah kami akan langsung nanti terjun ke pokok perkara, apakah nanti akan kami ke pra berikutnya. Kami belum bisa menjawab. Kenapa? Karena kami juga memantau perjalanan nanti dari biasanya dari mulai pembacaan dulu dari kita permohonan pra-nya apa, kemudian nanti masuk ke dalam jawaban replik, duplik, bisa kan kami tahu. Makanya kami melangkah itu dari 2 hari ini, replik, duplik, beda dengan nanti munculnya alat bukti, saksi, dan ahli, beda. Itu untuk penguatannya. Tapi di 2 hari itu biasanya menentukan kepada kami untuk mengambil langkah. Sesuai dengan yang disampaikan Bang Firman, kenapa nggak fokus ke perkara pokok? Ya mungkin juga nanti tidak menutup kemungkinan, begitu kami masuk lagi nanti pra-pid ini, oh ternyata nih, udah cukup nih, kita masuk nih. Boleh, kami kan tim, bukan sendiri, bukan Yasena sendiri, kami satu tim. Bang Firman tahu lah, kalau namanya satu tim kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri, Bang. Kita bisa dikeroyok, Bang, kalau ngambil keputusan sendiri nggak boleh. Itu kebersamaan, Bang, kesepakatan, ya, soliditas. Nah, dari sinilah kita akan muncul bagaimana strategi ke depan terkait dengan kasus ini. Makanya tadi saya bilang, edukasi hukum, Bang, ya, kaitan dengan KUHP yang baru. Banyak mungkin masyarakat yang nggak paham. Karena saya sadar, Bang, saya sadar. Sesadar-sadarnya saya sadar. Kenapa? Yang namanya pra-pid, bagi pemohon pra-pid itu, prosentasenya kecil untuk diterima, Pak. Bang Firman tahu lah itu. Mungkin udah lama jadi lawyer. Prosentasenya kecil. Makanya kami berjuang berusaha, Bang. Nah, kalau memang hal seperti ini, prosentase kecil, di mana nanti hak masyarakat, ya warga negara, untuk mengajukan pra-peradilan. Nah inilah, Bang. Kenapa kami cicil, bukan cicil, nanti dikira berulang-ulang lagi, kan? Kami urai, di mana pra-peradilan itu nggak digabung seperti tadi Bang Firman sampaikan. Kenapa nggak digabung? Pasalnya, penangkapan, penahanan, bla bla bla, gabung. Ya itu kan maunya Bang Firman seperti itu. Kalau maunya kami, strategi kami ya nggak seperti itu. Kami lakukan mungkin seperti yang sudah berjalan sampai saat ini. Tapi tetap kita semangat, tetap kita laksanakan penegakan hukum di negara Indonesia ini. Betul-betul hukum itu bisa ditegakkan. Jangan ada hal-hal intervensi, apalagi ada pesimisme bahwa pra-peradilan nanti menangnya cuma sekian persen, kecil gitu kan, ya kan, kalahnya pasti banyak. Belum tentu. Tergantung bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan tentang hukum tentang pra-peradilan ini sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Petitumnya apa? Demikian. Baik, Bang Yasena, nih saya mewakili pertanyaan publik awam ya, Bang Yasena, yang mungkin mengikuti kasus ini dari tahun lalu. Yang lain kan sudah menyerah ya, Bang Yasena, tapi Roy Suryo masih terus bertahan. Mengapa kasus ini penting bagi klien Anda? Saya yang tanya. Iya, Bang Yasena. Saya? Iya. Oh, saya. Soalnya ada 2 dengan Bang Firman, jadi saya bingung nanti takut salah ya. Ini sangat penting. Ya tadi kan sudah saya sampaikan, ini edukasi hukum, ya. Betul-betul hukum ini harus berjalan. Sebetulnya bagaimana sih terkait dengan ijazah? Apakah bisa dibuktikan dengan kasus yang sekarang kita hadapi ini, ya, terkait dengan masalah ijazah ini asli atau tidak asli? Kalau saya sih sebetulnya nggak bicara asli atau palsu. Ijazah ini benar apa enggak? Kalau saya, yang pendapat saya, tapi kan karena tidak seperti itu. Nah itu berarti saya bicara sendiri, gitu kan. Tapi karena ini sudah bergulir, ini ada unsur bahwa ijazah itu
dinyatakan asli atau tidak asli atau palsu. Makanya ada pasal 310 dengan 311. Jadi kalau terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, tetap kami akan melakukan edukasi hukum buat diri saya, buat seluruh warga negara yang belajar tentang ilmu hukum, bagaimana penerapan hukum ini ke depan, supaya betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ketika kasus ini nanti akan masuk ke ruang sidang, menurut Anda apakah ini nanti akan mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat? Saya ke Bang Firman mungkin. Ya, kalau saya melihat sih ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai meskipun masuk ke pokok perkara. Karena kenapa? Kan mereka kan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, gitu ya, kurang lebih ya. Sudah ditunjukkan, ya. Sudah ada pernyataan terbuka. Ayo dong, UGM silakan, sudah kasih. Sudah diperiksa oleh Puslapor. Sudah ada pembandingnya juga diperiksa semua, ya kan? Jadi kalau udah memang kita adalah hate atau hate apa itu ya, tidak suka gitu ya, ya tentu dia akan melihat sebaliknya. Kenapa saya bilang itu? Dari awal kita selalu menanyakan, dan di dalam persidangan kemarin pun disampaikan pada proses dakwaan kemarin ya, disampaikan bahwa pasalnya mengatakan silakan buktikan tuduhannya, tetapi tidak bisa dibuktikan, sehingga mengalirlah dari mulai penyidikan naik ke pelimpahan P21, kemudian naik ke pelimpahan ke pengadilan. Itu sebenarnya sederhana. Sehingga kalau kita lihat ini lantas kok kayaknya orang ini malah lari ke sana kemari, itu sebenarnya, mohon maaf ya Bang Yasena ya, saya melihatnya kok nggak straight. Kalau memang mau mengatakan itu palsu, buktinya silakan. Saya juga nggak tahu apakah izinnya, apakah di dalam berita acara terbuka disampaikan dengan baik bahwa sebagai seorang ahli katanya memeriksa hal tertentu, memiliki keahlian, fotonya ini adalah fotonya Pak Jokowi adalah fotonya A, menyatakan bahwa ini ijazahnya kan ijazahnya siapa, Dian Sandi. Tidak, Dian Sandi di dalam unggahannya mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah dari awal sampai sekarang terus, dan dengan adanya ini lari kemana-mana, walaupun saya boleh sampaikan tidak ada tuh KUHP membolehkan itu sebenarnya. Mengenai upaya paksa satu kaligus, ya kan, mengenai ganti rugi itu hanya untuk ketika terjadi penghentian penuntutan atau penyidikan. Jadi buat saya, Bang ya ini Firman, adalah